Komunitas Madani Purwakarta atau KMP bersama Komisi 4 DPRD, UPTD, Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta gelar pertemuan pada Rabu 3 September 2025 di kantor Komisi 4 DPRD Purwakarta. Gelar pertemuan tersebut membahas seputar masifnya dugaan pelanggaran hak-hak normatif buruh yang selama ini seolah dibiarkan tanpa penindakan tegas. Menyikapi polemik tersebut, KMP beranggapan praktik pengupahan di bawah UMK, serta jam kerja berlebih, pemagangan ilegal, hingga lemahnya pengawasan UPTD telah menciptakan lingkaran impunitas struktural yang merugikan buruh dan publik. Bahkan, setelah perusahaan mengakui pelanggaran yang dilakukannya, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan tetap diam tanpa rekomendasi dan tindak lanjut, ujar Zainal Abidin. Lebih lanjut, ia sampaikan pihaknya tak bisa lagi mentolerir pembiaran sistemik ini. Hak buruh adalah amanat konstitusi, DPRD dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah korektif, bukan sekadar formalitas rapat. Ketua Komisi 4 DPRD Purwakarta, Riki Syamsul Fauzi, dengan tegas sampaikan bila pihaknya siap melaksanakan tupoksi kontrol untuk penegakan perundang-undangan ketenagakerjaan. Lembur tidak dibayar. Nah, itu lembur di PT Victory salah satunya lembur tidak dibayar. Jam 10 kok. Jam kerja itu jam 7 sampai jam 5 maksimal. Toleransi ya. Ada fenomena pemagangan yang melanggar Permenaker sampai 80%. Pabrik itu magang. Ini jelo apa sarap? Ya. 80% saya ada datanya aja, nanti saya tunjuk ke Pak Ketua. Dan yang tanda tangannya salah satu HRD manager plus direktur. Ya. Bocor ke saya. Masa magang 80%. Nah, terus ngorek gawe. Kami telah melakukan MOU, MOU tentang hubungan industrial intersektoral. Di antaranya Disnaker, di situ ada kejaksaan, ada kepolisian, ada kodim, dan tentunya ada pengawas. Pada intinya pada tanggal 4 Agustus itu kami melakukan MOU untuk kegiatan-kegiatan pembinaan hubungan lintas sektoral sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, ada beberapa tindak lanjut dari MOU itu. Kami juga telah mencoba mengumpulkan yang perusahaan-perusahaan yang dikategorikan atau diindikasikan ada pelanggaran-pelanggaran seperti sekitar di tahun 2019 ini berdasarkan keputusan gubernur tentang UMK Jawa Barat tahun 2020 ini yang ditetapkan di 2019, di mana UMK Purwakarta itu 4.039.067,66. Memang kita ini Pak selalu di provinsi juga satu kita harus diupayakan melakukan penegakan hukum, tapi satu sisi juga kita wajib menjaga iklim investasi, menjaga perlindungan berusaha dan perlindungan bekerja. Memang kalau di Permenaker kan nggak ada sanksi paling sanksi administratif, teknis. Nggak ada, kalau undang-undang kan udah jelas menyalahi, kan gitu kan. Kalau sudah 20, nah sekarang banyak yang melanggar, maka perlu ada pembenaran regulasi. Nah, bagaimana untuk menyelamatkan Purwakarta, ini tugas kita supaya nyaman di Purwakarta itu. Terus juga kita juga tahu. Nah sekarang kepala dinas kan tahu, Disnaker kan tahu berapa sih pabrik ini jumlahnya, ya kan? Nah terus tiba-tiba ada yang laporan, Pak, ini saya tidak dalam BPJS, yang magang sekian ini. Kita konfrontir dengan BPJS-nya. Nah kalau dia tidak ini laporannya ke sini ke Ibu, tapi yang di BPJS ini ya tidak permasalahkan. Artinya ada kenakalan. Hak-hak tenaga kerja hari ini dibiarkan begitu saja. Maka untuk itu juga mungkin ini bahan pertemuan yang pertama kali dan 6 hari yang terakhir tetapi berkelanjutan agar bagaimana ke depan iklim investasi tetap terjaga dan hak-hak juga kita analisis berapa sih nilai kerugian kita ketika ini ingkar, berapa sih nilai kerugian masyarakat ketika misalkan ini hijrah dan lain sebagainya. Itu harus tidak bisa hari ini kita mengiming-imingi bahwa investasi kita akan hilang ketika misalkan hak-hak warga masyarakat sebagai Purwakarta juga memang ternyata tidak terpenuhi. Lebih besar
hak operator lebih kecil. Nah inilah kerugian yang harus kita kaji, harus kita analisis bersama, sehingga ke depan ini kita ambil keputusan. Hari ini adalah pagang semua, 80%. ini ada sebuah pelanggaran. Maka kita kejar pelanggaran ini dengan gaji saya tahu 1.700.000 ya. Komisi 4 kesana 2 kali ditolak Pak. Waduh, kurang ajar. Ditolak. Nggak ada. Maka saya juga berharap kita ambil dari 20 ini, mana ambil kita semua ini, kita kaji bersama-sama seperti apa, dan mudah-mudahan menjadikan sebuah terobosan yang bermanfaat. Semoga apa yang diperjuangkan oleh komunitas Madani Purwakarta melalui Lembaga Wakil Rakyat di Komisi 4 DPRD membuahkan hasil nyata yang berdampak positif terhadap seluruh tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta.